Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa kita lanjutkan pembelajaran kita. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Alhamdulillah. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah madil silah. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar apa itu madil silah? Eh, Kayaknya yang ada haknya gitu ya, tapi nggak tahu sih, kayak ragu-ragu gitu. Cuma pernah dengar namanya. Oke, terima kasih Kak Tia, itu benar. Jadi madil silah itu kita membahas tentang adanya hak silah. Saya ulangi, membahas tentang huruf hak. Hak, tapi kalau kita lihat tulisannya di Al-Quran, hak itu kan macam-macam bentuknya bermacam-macam ya teman-teman. Nah, khusus untuk materi madal silah ini, hak yang dimaksud sama Katia tadi adalah hak domir. Hmm, Itu ada namanya tersendiri teman-teman. bagus. Oke. Terus, Ada lagi teman-teman yang lain yang pernah mendengar tentang hak. Saya ulangi, dari teman-teman yang lain, ada lagi yang pernah mendengar tentang madal silah? aku baru dengar hari ini, Ustazah Oh iya, dengan Kak siapa tadi? Kak Lele. Oke, terima kasih Kak Lele. Nah, maka hari ini langsung saja ya kita bahas untuk materi musilah. Saya langsung share layar teman-teman ya. Eh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus, Ega. Aku senang caranya mengajar. Berkah ya. Amin. Lanjut, lanjut. Ustazah, tolong dijadiin Oh host Ustazah. iya, terlalu bersemangat aku sampai lupa. Malah aku mute lagi, tolong dibuka mute. Aku consulting ya, silahkan. Oke. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, sudah Ustazah. Oke. Lama banget diemnya. Tidur dulu nih. Ya Ustazah. Teman-teman, materi yang akan kita bahas adalah madosilah. Kalau misalnya dari tulisan saya ada yang tidak jelas, teman-teman boleh langsung respon saja ya. Ya, Ustazah. Ya Ustazah macet penanya. Ya jari aja, jari. Madosilah. Oke. Nah, mad itu artinya panjang. Sampaikan aja kalau agak lambat karena macet. Teman-teman mohon dimaklumi ya. Kebetulan ini layarnya penanya lagi macet. Kalau misalnya agak lama mohon dimaklumi ya teman-teman.
Oke. Mad artinya panjang, sedangkan silah, silah artinya hubungan. Ustazah, mohon maaf, ini kalau pakai tangan Jadi nggak kurang bisa bagus ya. rapi. Oke. Sampai di hubungan aja. Hub aja cukup. Hub aja. Jadi disampaikan aja. Perbanyak verbal sekarang. Oke. Silah artinya hubungan. Apa yang dimaksud mad silah? Yaitu adanya mad pada huruf H bomir. Bomir itu artinya kata ganti milik. Maksudnya apa? Yaitu huruf yang mengandung arti dia atau nya. Itu yang dimaksud dengan bomir. Kemudian teman-teman, madosilah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada madosilah qasiroh. Atau sekarang gini Ega. Berarti ujiannya Ega hari ini adalah harus full verbal. Tapi verbal Alhamdulillah. yang memperjelas, verbal yang mewakili tulisan juga. Jadi ya cara memilih katanya, terus mungkin perlu gerakan-gerakan tertentu secara kinestetik ya. Aku udah pernah bilang belum ada 3 jenis eh, cara orang tuh belajar. Udah pernah belum? Bel- Belum apa lupa? Belum kayaknya, Ustaz. Kayaknya belum. Atau lupa kayaknya, Ustaz. Ya. Atau ya udah ditutup dulu ininya si layarnya biar aku jelasin sambil lihat mukanya Ega. Nah, kalau misalnya kita bicara soal pembelajaran, ada 3 jenis respon manusia ketika dia belajar. Pertama, visual. Visual itu orang yang lebih terbantu untuk memahami sesuatu kalau dia melihat sesuatu itu. Aku tipe visual. Jadi kalau aku dengerin podcast, aku paham, tapi aku lebih paham lagi dan lebih kuat ingatannya kalau aku sambil lihat mulut orang itu ngomong, mukanya gimana, ekspresinya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, auditori. Auditori itu denger audio kan. Jadi kayak apa dia terganggu kalau lihat orang? Enggak terganggu. Cuma maksimal maksimal banget kalau misalnya dia ngedengerin sesuatu gitu. Nggak harus kayak ada syarat lihat dulu baru dia benar-benar paham. Nggak, dengerin aja tuh udah cukup buat dia. Makanya ada sebagian murid mungkin kayak kalau kita ngajar tuh dia nggak liatin kita. Tapi pas kita kasih pertanyaan, jawabannya tuh bener semua gitu. Kemungkinan dia tuh tipe auditori. Nah, kemudian satu lagi kinestetik. Kinestetik tuh berhubungan dengan gerakan. Kayak misalnya nih, walaupun ini juga dimiliki oleh perempuan ya, tidak ada kayak, oh yang gerak-gerak itu laki-laki doang. Enggak. Manusia itu bisa laki-laki, bisa perempuan, itu punya model ini. Punya kecenderungan memilih salah satu yang lebih dominan dari 3 jenis ini. Kinestetik tuh misalnya kayak kita punya anak murid yang nggak bisa diem. Tapi pinter, kalau kita ngomong tuh ngerti dia. Cuma dia kayak pindah-pindah tempat duduk, dia sambil main apa gitu. Biasanya sih ini ada di laki-laki ya. Kayak beda antara kita ngedidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Kadang tuh butuh ada peragaan-peragaan tertentu, praktik-praktik tertentu yang melibatkan gerak fisik untuk sebagian orang. Makanya kalau dalam pembelajaran tahsin kan kadang aku A, buka mulutnya. Aku coba A itu kayak gini ya. Terus kalau tangan aku menghadap ke kiri, berarti itu I. Lidah A. Kadang kita perlu kayak gitu tuh. Karena kita nggak tahu mungkin di antara yang mendengar kita ini adalah orang-orang yang lebih paham kalau ada kinestetiknya.
Nah, tapi kalau misalnya orang auditori ya kita cukup bilang aja secara teoritis, ya lidah bagian ujung, nggak perlu peragaan. Lidah bagian ujung ketemu dengan ujung gigi misalnya, udah cukup. Tapi semakin kita memperbanyak stimulasi stimulasi indera, ada visualnya, ada auditorinya, itu kan indera semua kan? Ada tangan, tubuh ya, gerak tubuh. Nah, kita menggunakan kosakata-kosakata yang mewakili itu juga. Misalnya kayak, lihat nih, itu kan berarti untuk orang-orang visual. Lihat, ya kan? Atau coba kita dengarkan bunyinya. Itu untuk orang-orang auditori. Coba dirasa-rasa. Ah, kinestetik tuh rasa-rasa. Perasaan, gerakan tubuh gitu. Dirasa gimana? Enak nggak kalau memudahkan nggak untuk menyebut huruf ini? Atau agak sulit kah? Ngomongin perasaan itu untuk orang-orang kinestetik. Perasaan dan gerakan gitu. Nah, itu sekarang berarti Ega karena tidak bisa membantu secara visual, secara verbal harus lebih kuat dan kinestetik. Silahkan Ya, Ustazah. dilanjutkan tentang si silah tadi. Pengantarnya adalah hanya hanya bisa menulis sampai di judul dan arti dari judul umum yang utamanya. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan saja. Gimana? Diramu aja kalimatnya. Ceritanya ada kendala. Berarti dari judul lagi Matsilah Ustazah. Gak usah. Ceritanya tadi udah sampai di Marsila dan artinya. Cuma ada kendala nih. Jadinya kita lanjutkan hanya dengan verbal. Tapi bagaimana caranya Ega meramu kosakata supaya tetap ada jaminan buat orang-orang visual untuk bisa nggak berkecil hati. Ya, kalau nggak ada tulisan kan aku kayak kurang paham gitu. Kayak gitu-gitu loh. Kalau misalnya audiensnya kayak gitu gimana tuh coba? Oke, Ustazah. Dicoba dulu ya, Iya, Ustazah. coba aja. Gagal nggak apa-apa. Coba aja dulu semaksimal yang bisa. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah coba untuk share layar ya, supaya materi hari ini bisa kita tulis. Cuman kebetulan materinya, saya ulangi, cuman kebetulan terkendala di saya karena penanya untuk menghubungkan ke layar itu macet-macet, teman-teman. Jadi supaya tidak menghambat proses belajar kita dan tidak memakan waktu yang lama, maka kita langsung ke pembahasan materi saja ya teman-teman, tanpa ada teks yang ditulis di layar. Terus gimana nih Bagaimana teman-teman? kalimat jaminannya? Kalimat jaminannya nih aku tunggu nih. Pengantarnya udah tuh. Aduh, jaminannya itu ke gimana ya? Aduh, ditembak ini. Mendadak juga. Misalnya nih Ega, tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Saya akan berusaha untuk memaksimalkan penjelasan sedetail mungkin supaya teman-teman punya gambaran yang jelas tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, saya ulangi. Untuk selanjutnya, teman-teman tidak perlu khawatir karena insya Allah saya akan memaksimalkan penjelasan terkait materi yang akan kita bahas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, boleh langsung merespon saja. Oke, cukup. Lanjut. Kita lanjutkan ya teman-teman. Oke. Madosilah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah madosilah qasirah. Nah, kalau misalnya Tadi tidak ada sudah. tulisan, coba mulai menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang lebih maksimal. Wadsila itu ada dua, teman-teman. Jadi kamu udah harus bicara dengan muka, dengan tangan, karena itu yang akan menarik perhatian.
Jadi public speaking tuh ada tiga tujuannya. Ini aku nggak tahu udah disampaikan apa belum. Public speaking tuh ada tiga tujuannya. Satu, untuk memberikan informasi. Yang kedua, untuk to inform, memberikan informasi, to apa lagi ya? Ada to entertain, menghibur, dan to persuade. To persuade itu menarik perhatian, persuasif. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengajar itu sudah pasti dilakukan oleh teman-teman pengajar itu adalah to inform, ngasih tahu, ada informasi soalnya. Tapi tidak semua pendidik itu bisa to entertain dan to persuade. Belum belum tentu semua pendidik atau pengajar itu bisa menghibur dan menarik Hmm. perhatian audiens. Ega kan sudah punya skill menyampaikan dalam hal to inform gitu ya. Sekarang coba gunakan media yang ada yaitu badan sendiri, muka sendiri, tangan sendiri untuk bisa memaksimalkan to inform itu, sekaligus kalau ada sesi-sesi tertentu part yang bisa menghibur dan menarik perhatian itu lebih oke. Karena Ega ini kan kosakatanya udah bagus, alhamdulillah. Sudah tersusun, walaupun ada beberapa yang masih talking dan rada mengganggu pendengaranku seperti cuman, cuman, Ya. ya, hanya saja. Terus teman-teman jadi teman-teman. Itu kan kayak bestie banget ya. Kalau teman-teman nggak apa-apa untuk lama, orang lama. Tapi kalau yang baru kan nggak selalu enak didengar ya. Nah, tapi ya bolehlah nggak apa-apa nanti disadari dan diperbaiki. Cuma kekurangannya Ega yang perlu ditambah adalah ekspresi yang flat. Ega tuh agak flat. Kedengeran nggak sih tadi nge-freeze sedikit? Lancar, Ustazah. Lancar ya? Nah, Ega punya suara yang meneduhkan, kosakata yang rapi. Cuma suara yang meneduhkan ditambah dengan muka yang flat itu nggak menarik, malah bikin ngantuk dan membosankan. Itu yang harus diantisipasi. Jadi PR-nya di ekspresi dan gerakan tangan. Karena kalau misalnya ekspresi kurang bisa diatur, ini kan butuh butuh latihan pasti ya, mau gerakan tangan, mau muka juga butuh dilatih. Cuman ya Ega, kalau misalnya pahit-pahitnya nih, muka Ega belum terlalu bisa dikondisikan, setidaknya tuh ada hal yang menjadi eh, distraksi audiens. Distraksi tuh ya biar pengalihan ya. Kalau kita lihat sesuatu yang flat itu kan membosankan ya kalau dalam waktu lama. Setidaknya ada yang bergerak. Nah, tangan ini yang harus digunakan untuk mengalihkan supaya orang nggak cepet bosen. Soalnya kalau hasil penelitian, otak manusia tuh setiap 20 menit ngeheng. Makanya di dalam buku Speaking Tasin itu ada ditulis ice breaking, terus energizer bagian belakang pas waktu mengajar. Karena mengantisipasi otak manusia yang bosen ngeliatin sesuatu yang itu-itu aja. Nah, kebosanan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ekspresi yang gitu-gitu aja dan suara yang gitu-gitu aja. Ega kan lumayan nih ya, lumayan gitu-gitu aja suaranya, kurang naik, ngegas, meneduhkan. Makanya kosakata aku tuh meneduhkan. Ega tuh kayak kalau membujuk anak, merayu Hmm. orang, itu tuh bisa banget. Suaranya tuh enak. Tapi kalau misalnya kita perlu memainkan vokal, masih ingat nggak materi vokal itu ada berapa jenis? Apa aku udah kasih belum ya? Aku juga lupa lagi. Kalau vokal, Ega belum ada catatannya sih, Ustazah. Tapi kalau 3V udah.
visual yang itu ya Ustazah? Iya, visual, verbal, sama voice. Ya, Nah, nah, terus hari ini kan kita tambah nih teori kan, teori speakingnya satu visual, auditory, kinestetik. Tadi kan ya. metode-metode belajar, tipe-tipe belajar. Terus yang ketiga tadi apa tuh? Apa tadi yang ketiga dah? Lupa. Yang secara teoritis. Tujuan, Ya, tujuan tujuan. Tiga speaking. tujuan public speaking. To inform, ngasih tahu, to entertain, menghibur, sama to persuade, menarik perhatian. Ya, Nah, kemudian sekarang ini jenis-jenis visual, jenis-jenis, sorry, jenis-jenis vokal, vokal atau voice. Itu ada tiga. Ada prima, ada 3/4, dan seperempat. Dalam public speaking tuh kalau kita bicara 3/4, itu sama kayak kita ngobrol biasa nih. Ega, kamu mau kemana? Kalau misalnya kamu ke sini nanti ajak aku ya. Nah, itu. Yang flat-flat aja tuh, yang normal digunakan. Nada bicara yang normal digunakan itu 3/4. Kalau prima, prima tuh biasa kalau bahasa lain kita bilangnya powerful. Misalnya kayak kita pengumuman, baca Pancasila, tuh full tuh. Walaupun full tidak selalu berteriak. Misalnya kalau kita salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum teman-teman, itu prima tuh. Jadi prima tidak selalu pengumuman buat anak-anak, itu juga prima, tapi prima dalam bentuk teriak. Kalau prima yang speaking tahsin yang kita maksud ini adalah prima elegan, powerful, gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Tadi 3/4 ngobrol biasa. Prima itu powerful. Dan biasanya ada di awal dan akhir. Atau bagian-bagian tengah untuk menarik perhatian. Atau menegaskan sesuatu. Gitu. Bisa dipakai tuh prima. Dan yang terakhir seperempat. Seperempat itu vokal persuasif. Misalnya nih. Kalau kita lagi muhasabah. Muhasabah itu vokal persuasif sangat harus digunakan. Untuk apa? Biar orang tersentuh. Contohnya gimana? Coba ingat. Jadi seperempat itu nanti ada seperempat atas, seperempat bawah. Seperempat atas itu yang ada powernya. Misalnya, coba ingat, coba ingat. Itu nadanya masih bisa kita dengar lebih jelas gitu. Tapi kalau persuasif bawah, contohnya, coba bayangkan. Hampir mendekati bisikan. Ini kamu full loh materi speaking loh. Keren banget loh. Baru satu coach yang kayaknya rada banyak nih materi speakingnya. Jadi kita perlu menggunakan permainan vokal atau voice untuk menarik perhatian. Ini sangat menolong untuk orang-orang yang flat. Kayak Ega saat ini. Mukanya. Tapi kan saat ini nggak selamanya kan. Ega akan berkembang terus. Jadi kalau memang mukanya masih masih belum bisa dikondisikan maksimal, mainkan di voice dan gerak tangan. Karena kalau muka kan berhubungan dengan ekspresi-ekspresi kecil ya. Kayak mainkan alis, matanya membuka lebih besar, mulutnya, AIU-nya. Itu kan memainkan kayak bagian-bagian mikro dari wajah. Tapi kalau kayak gerak tangan itu kan ya tinggal gerak aja. Itu lebih lebih makro, lebih gampang digerakkan daripada gerakan ekspresi wajah gitu. Vokal dan gestur berarti PR-nya Ega sekarang. Coba deh. Gak apa-apa kita tiba-tiba oh enggak sih masih ada 5. Ega masih ada waktu nggak? Masih Ustazah. Masih ya sampai Zoom-nya habis gitu ya.
Ya, Oke, silahkan mau dimulai dari mana senyamannya Ega. Yang penting mainkan vokal, kalau bisa ekspresi oke, tapi kalau nggak ekspresi ya vokal dan gerak tangan aja cukup. kita lanjutkan ya teman-teman. Ya. Mad silah itu ada dua. Yang pertama, mad silah qasirah. Yang kedua ada mad silah tawilah. Mhm, Kita bahas terlebih dahulu mad silah qasirah. mhm, Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, sedangkan qasirah itu artinya pendek atau memendekkan, bagus. yaitu apabila ada hak bomir. Tadi sudah kita bahas ya apa itu hak bomir. Bentar dulu, diam, diam, Contohnya diam, gini, diam. Tangannya. ini nih mau gerak tapi kayak gimana geraknya? Ya Allah, jadi kayak orang apa gitu. Pulang nggak sih? Ega, Ega, lucu banget. Tadi tuh kalau Ega sadar ya, Ega gesturnya tuh kayak bentuk clove. Ini, concealer yang pertama, habis itu diamnya di sini loh. Begini aja terus tadi. Otak sama tangannya tuh nggak sinkron, Ustaz. Gak apa-apa, kan jadi Kayak tahu. duluan. Jadi tahu Iya. PR Ega baru lagi. Ya itu, gerak tangan, gerak tangan. Coba lagi. Setelah berapa, Ega udah berapa tahun sih di Mastia Institute? Tiga ada, dua. Dua, Ustazah. 2 tahun ya. dua Iya. tahun dengan diksi yang sudah sangat rapi, Alhamdulillah. Nah, berarti ini masuk tahun perdana untuk belajar gerakan tangan dan vokal. Gerakan tangan kayaknya yang paling berat di sini. Bismillah. Coba, coba, coba. 10 menit lagi nih. Ayo, silakan. Teman-teman, madel silah itu terbagi menjadi dua. Nah, Yang cakep. pertama, Ya. madel silah qasirah, Mhm. dan yang kedua ada madel silah tawilah. Kita Hmm. bahas yang pertama dulu. Madel silah qasirah. Mad itu artinya panjang. Silah artinya hubungan. Sedangkan qasirah artinya pendek atau memendekkan. Yaitu apabila ada hak bomir. Jadi gini, saya umpamakan pakai jari ya teman-teman supaya bisa dipahami. Oke. Ini misalnya ada hak bomir. Kenapa tiba-tiba di tengah? Karena nanti mau jelasin sebelumnya ada huruf apa, Oh, setelahnya ada huruf apa oh, saja. oke. Oke, oke, boleh. Soalnya, nah, dikasih prolog dulu. 3 jari ini nanti masing-masing memiliki fungsinya. Atau gimana lah gitu. 3 jari ini adalah simbol dari 3 huruf. Hak domir berada di tengah. Misalnya, gitu. Soalnya aku udah fokus 3 jari. Tiba-tiba yang dipegang jari jari manis juga. Oh iya, ini jadi kepikiran Ustazah ya, pakai Apa? 3 jari. Hmm. Kan ketika Ega mau menjelaskan menggunakan 3 jari nih, kan Mm-mm. umumnya orang kan begini kan kalau 3 jari kan. Iya, iya, iya. Cuman eh, kalau sopan nggak ya kalau misalnya kita menggunakan jari tengah seperti ini tuh Heeh. kira-kira sopan nggak ya, Ustazah? Karena kan yang kita tahu kan mungkin ada beberapa orang tuh yang menganggap jari tengah itu Kurang baik. tidak sopan, ya kurang Iya. baik. Heeh. Kalau Iya. menurut Ustazah bagaimana ya? Nah, itu kan sebenarnya tentang hmm, apakah orang itu tahu atau tidak tentang jari tengah ini. Iya, Itu yang pertama. iya. Kemudian yang kedua,
isi otak dia tuh cepet larinya kemana Iya, gitu. Nah, tapi gini Ega, misalnya jari ketiga, aku juga kadang kalau memang aku lagi menggunakan jari tengah itu aku hati-hati banget karena aku sadar tentang itu. Nah, yang misalnya kita pakai tiga jari kayak gini, akan aneh kalau kita turunkan jari kiri dan kanan, iya, ya kan? Makanya ditemenin aja jari tengahnya, jangan ditinggalin untuk mengantisipasi cara berpikir orang yang salah, walaupun kita sedang tidak membahas itu. Cuma kan otak itu kalau untuk iya. hal-hal negatif tuh cepet banget ngeresponnya. Emang Dia itu udah kerja soalnya dia otak, punya teman tuh kadang sensitif. berpikirannya tuh negatif kalau kita bahas yang sesuatu yang menjurus ke sana gitu, Ustazah. Iya, iya, Kayaknya iya. mau. Ya udah, nggak apa-apa. Tiga jari ini jangan diturunin salah satunya. Kalaupun mau diturunin salah satunya, tinggalkan tengah dan telunjuk. Karena kan kita juga tidak terbiasa meninggalkan tengah dan jari manis. Aneh. Iya. Aku aja rasanya, kok aneh banget ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa, tiga jari tetap stay aja juga nggak apa-apa. Dan jangan ditarik terlalu kenceng. Dipegang aja. Soalnya tiga jari, jari yang tengah, jari yang telunjuk, jari yang manis gitu. Baik, Ustazah. Saya ulangi, teman-teman, kita akan membahas, langsung aja ya Ustazah ya. Ya, sekarang saya gunakan tiga jari untuk membantu penjelasan ini. Untuk menjelaskan ini atau gimana terserah. Sip. Ya. Saya lanjutkan teman-teman. Untuk mempermudah penjelasan, jadi saya menggunakan tiga jari ini. Jadi masing-masing jari ini mempunyai simbol dari penjelasan kita nanti. Ya. Untuk jari tengah, ini hak bomir. Untuk jari manis, ini huruf sebelumnya, sebelum dari hak bomir tadi. Nah, Hmm. untuk jari telunjuk, itu huruf setelah hak bomir. Fungsinya apa? Jadi gini, hak madsilah qasiroh itu apabila ada hak bomir, sebelumnya itu ada huruf hidup, dan setelah hak bomir itu ada huruf, tetapi bukan huruf hamzah. Ah, aku Nah, jadi paham. Terus? nah, contohnya, contoh pada kata lahuma. Mm-mm. Saya ulangi, ganti aja Ustazah contohnya. Boleh. Contoh pada kata fa'ummuhu hawiyah. Lebih bagus yang tadi. Terlalu banyak soalnya yang ini. Ega tuh mau jelasin ininya loh Ustazah, kenapa kenapa di mana letak domirnya. Tadi tuh lahuma tuh Ega ngeblank artinya itu apa. Makanya pakai contoh yang lain. Gak apa-apa, kita pakai yang fa'umuhu hawiyah dulu. Aduh, Ega, Fa'ummuhu, kocak banget hari ini. fa'ummuhu, contoh pada kata, saya ulangi teman-teman, contoh pada kata fa'ummuhu hawiyah. Berarti itu Nah, dari kalimat ya, tulisan, pada ayat, iya, pada ayat. oke. Contoh pada ayat fa'ummuhu hawiyah. Hu, ini kan sebelumnya hu ini hak domirnya teman-teman. Mu, mu-nya ini huruf sebelumnya, huruf yang hidup atau huruf yang mempunyai harokat. Mu. Kemudian setelah hak domir itu ada ha. Kenapa ha ini disebut hak domir? Karena kan kalau kita lihat artinya, itu hu, itu dia kan, mengandung arti kembali padanya. Kembali, oh ya,
Saya ulangi. Eh, tempat kembalinya. Fa ummuhu artinya tempat kembalinya. Jadi hu yang dimaksud di sini adalah nya. Hmm. Makanya dia disebut hak bomir. Hawiyah itu kan artinya hawiyah ya, salah satu nama neraka. Nah, makanya di sini untuk maka dari itu untuk contoh ini bacaan hak ini dibaca panjangnya 2 harokat. Cara baca yang benar hu ha muhu hawiyah. Aduh panjang ya Ustazah ya. Gimana ya biar pendek? Fa ummuhu hawiyah. Udah paling bener, udah paling bener tadi itu lahuma. Iya ya, ini namanya mempersulit diri. Ya Udah, Allah. aku senang Ega, Masya Allah. Berarti proses tumbuhnya Ega sangat sangat disadari hari ini, gitu ya. Alhamdulillah selama ini sudah banyak hal yang dicapai. Sekarang mulai lagi pencapaian baru. Ini kagok lagi loh. Dari mulai milih dari Ega, Ega, Ega di mana? Ya dia nge-freeze lagi, Besti. Bentar ya. Ya udah kayaknya udah beres nih. Aku telepon aja dia.